Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Salam satu Juleha. Kita sebagai tim, kemudian kita bisa berjuang bersama-sama membasmi atau menghilangkan praktek-praktek sembelih yang tidak halal. Jadi ini mungkin ruangan yang dingin ya, dari tadi kalian jenengan sedoyo biasa ngerokok tapi ternyata nggak boleh ngerokok di sini. Kemudian jajan juga sudah mulai habis, mulai ngantuk. Kudu ngopi mas. Iya, harus ngopi. Tapi ini memang harus seperti ini tempatnya. Kenapa? Karena Juleha itu memang dibersihkan daripada rokok dan makanan. Harusnya seperti itu. Tapi di sini masih ada keringanan, rupanya rokok, snack. Harusnya hilang. Kenapa? Karena Juleha itu harus benar-benar fokus. Karena kalau Juleha nggak fokus bahaya sekali. Kamu nuntun sapi atau kambing ternyata dituntun anaknya sendiri langsung dipotong kan repot karena fokusnya hilang. Ini yang bahaya, makanya kalian biasa ngerokok terus nggak boleh ngerokok, biasa sambil makan nggak boleh makan. Ini tujuannya untuk seperti itu. Tapi di sini masih dikasih jajanan. Kalau kemarin saya di Jawa Tengah sama sekali nggak boleh ngerokok dan nggak boleh sama apa makan. Ini tujuannya untuk biar fokus ya. Coba ini biar kalian tambah semangat. Saya minta kalian berdiri semuanya. Ya. Nanti saya akan ngomong sebentar, kalian harus tirukan saya. Biar kalian fokus apa enggak, ini saya tak tes kalian semua. Jangan sewu saya bilang kalian semua enggak masalah nggih. Meskipun saya lebih muda tapi saya di sini ditugasi untuk menjadi Juleha, jadi saya mandan Theodore Sitting, tapi sebenarnya nanti kalau setelah keluar sini saya sungkem kalian jangan sana. Apa dan sangat. Nanti kalian jawab apa yang saya berikan, kalian jawab tirukan apa yang saya bicarakan, okay? Sambil prok-prok ngaten. Bebek. Dua kali ya. Bebek. Terus. Oh, ada berapa bebeknya, Mbak? Satu kali lagi, coba tak tanya yang lebih mudah. 1, 2, 3. Ada berapa bebeknya, Pak? Ini menunjukkan bahwa kalian fokusnya udah hilang. Okay? Nah, tadi saya ngomong, sekalian tirukan apa yang saya omongkan dan jawab tirukan apa yang saya pertanyakan. Jadi saya ngomong ada berapa bebeknya, harusnya jawabnya ada berapa bebeknya. Terima kasih. Langsung maju ke materi. Jadi ini SKKNI itu hanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Artinya ketika kalian siap menjadi Juleha, itu juga kalian harus mengerti tentang dasar-dasar kompetensi tentang kerja nasional Indonesia. Standarnya harus jelas. Rupanya standar itu ada 13. Di slide Mas. Jadi standarnya itu ada 13 yang harus kalian pahami. Karena kalau nggak memahami standarnya, itu untuk jadi Juleha sangat nggak bisa profesional. Dari 13 ini didudulkan buat dulu. Bawahnya lagi, yang tulisannya putih terus. Terus. Oh, iya. Nah ini kompetensinya itu ada 13. Yang pertama yaitu melakukan ibadah wajib. Ini yang pertama. Tentunya dalam Juleha untuk mencari kehalalan harusnya juga harus bisa melakukan ibadah wajib. Rupanya nopo mawon kalian sudah paham. Terus yang kedua menerapkan persyaratan syariat Islam. Yang ketiga menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat melakukan komunikasi efektif. Yang kelima mengkoordinasikan pekerjaan. Yang keenam menerapkan higien sanitasi. Yang ketujuh menetapkan prinsip kesejahteraan hewan. Yang kedelapan menyiapkan peralatan penyembelihan. Yang kesembilan melakukan pemeriksaan fisik hewan.
yang ke-10 menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, yang ke-11 menerapkan teknik penyembelihan hewan, yang 12 memeriksa kelayakan proses penyembelihan, yang ke-13 menetapkan status kematian hewan. Ini unsur atau 3 kompetensi yang harus kalian pahami. Lanjut. Sampai mau nggih? Tali pare alit mau nggih. Jadi yang pertama itu melakukan ibadah wajib, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dilakukan dengan benar dan sesuai syariat Islam. Tentunya kalian membacakan makhraj-makhrajnya, enggak cuma yang penting membaca enggak, tapi harus benar dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, makna 2 kalimat syahadat bisa dijelaskan sesuai syariat Islam. Ya, makna syahadat kan sudah dari dulu belajar tentang makna syahadat, ya, taqidu. Artinya kalian iktikad bahwa yakin Allah dan Rasul itu ada. Terus kemudian mendirikan ibadah wajib sholat, itu syarat wajib. Jadi seorang juleha itu harus bisa, Pak. Kalian harus bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Karena uji kompetensi itu satu-satu ditanyai, Pak. Jadi nek sampean nggak tahu standarnya kompetensi ini, kalian pasti nggak lulus, Pak. Karena satu-satu itu mulai wawancara, tesnya, nanti praktek, nanti tertulis lagi. Rupanya ini gini, syarat wajib, misalnya sholat, nih Pak, wudu, apa ya Pak? Wudu, syarat-syaratnya sunnah sakit beda apa? Nah ini sebagai juleha harus paham benar syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, dan yang kedua sholat wajib jumlah rakaatnya juga dijelaskan dengan benar. Kalian harus bisa mengetahui pastinya, tidak boleh cuma sekedar sampai sholat, tapi kalian harus bisa menjelaskan tentang Allah. Wajib sholat jumlah rakaatnya ada berapa. Yang ketiga, wudhu dilakukan sesuai dengan syarat, dan rukun sholat wajib dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Ini juga nanti dipertanyakan, ada tes-tesnya nanti. Kemudian melaksanakan rukun Islam yang lain. Yang pertama syarat sah dan wajibnya puasa wajib, zakat, rukun Islam yang dan haji dijelaskan sesuai syariat Islam. Yang kedua, lafaz niat puasa dan berbuka dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, lafaz niat zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ini yang pertama, nih. Poin pertama ini sedikit banyaknya dan kalian harus bisa memahami secara sempurna. Makanya perlu tak singgung pentingnya juleha ini. Pentingnya juleha ini kita harus benar-benar merasakan gentingnya di Indonesia, karena Indonesia itu untuk menuju sembelihan halal saja belum bisa, apalagi sampai manis, aman dan higienis. Halal mawon udah tes lebih, karena anda nggak cuma nggak yakin, memang saya pernah melihat sendiri. Namanya nyembelih ayam itu pasti saya yakin semuanya bisa. Cuman prosesnya itu yang menjadi tadinya halal menjadi haram, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Dokter atau Pak Kemenak, Dokter Anderson, itu Nasirin ya. Itu potongnya benar, tapi langsung dimasuki ke pencabut bulu ataupun ke air panas. Jadi udah kepotong, tapi matinya bukan kepotong, tapi matinya air panas. Setelah saya cek seperti itu juga saya melihat di RPH yang ada di Semarang, itu antara teknik dan prakteknya juga jauh berbeda, Pak. Ini yang perlu kita lurus dada ya. Jadi model praktek itu kan nggak mungkin dalam satu malam sampai pagi itu bisa menjagal atau menyembelih atau memotong sekitar 40 sapi kalau mengikuti prakteknya yang juleha. Coba bayangkan dari mulai jam 10 malam sampai subuh itu bisa motong 40 sapi. Kira-kira mungkin Pak? Karena yang namanya juleha sempurna itu motongnya itu harus benar-benar mati baru pindah motong yang lain, gitu kan? Nah ini kita potong selesai
Ini masih dilihat dulu, masih hidup atau udah mati. Matinya itu nanti ada tiga cara, namanya urat mata, urat dubur, ekor, sama kaki. Ini ada tiga jenis untuk mengawasi bahwa sapi ini mati belum. Tapi kenyataannya begitu disembelih, dilihat juga cuma anteng tok, tapi kaki masih ombak, ini langsung kepala potong del. Karena untuk gantian yang lain harus diangkat, sapi datang lagi, potong lagi, del, angkat terus kayak gitu prakteknya, Pak. Jadi kan jauh sekali dari apa? Teorinya, nah, makanya kalau kau pengen menggunakan juleha, ya kalian harus siap-siap mengorbankan waktu yang lebih banyak. Sebentar, air putih. Terus Pak, Pak. Yang kedua yaitu menerapkan persyaratan syariat Islam. Menerapkan syarat dan rukun penyembelihan halal. Yang pertama ini jenis hewan halal dijelaskan sesuai syariat Islam. Lalu ada yang penting tidak berlebih. Karena penyembelihan halal itu harus dilihat dari syariat ataupun dari medis yang lebih terkenal namanya asuh, pakai hal ya, buatan hilangkan asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Terus yang kedua persyaratan alat penyembelihan halal dijelaskan sesuai syariat Islam. Yang jelas harus mantap, mungkin tak lihatkan peso juleha yang bukan berarti kalian harus memiliki, tapi perbandingan saja. Standarnya untuk potong. Ya enggak Victory, kalian tidak mampu. Ini untuk Victorinopnya, ini biasa untuk motong sapi atau kerbau. Panjangnya berapa? Ini 40 cm. Cuman kalau di RPH nggak bisa pakai ini Pak, karena RPH itu hewan sapi itu di lantai, nggak ada tempat untuk motongnya, nggak potong. Ini yang Victorinop. Mungkin untuk yang kelas kalian nopo sing kelas sing saking ya bisa rampun ini itu untuk latihan nggak puasa. Ini kolom ini sekitar 1.500.000 minimal ini lagi minimal ya. Nah ini untuk ketajamannya sendiri mungkin nyuruh kertasnya Mbak, ada kertas kosong deh yang nggak dipakai. Ini kan untuk cuma ngetes kok, ngetes kok. Bahwa ini harus kalian standarnya untuk jumlah itu harus cuma benar-benar bisa untuk kertas, atau kalau mungkin kita di RB kan nggak mungkin kita nyari kertas guys, seperti ini tadi saya boleh di kertas nggak ada, cukup kalian di kuku aja. Kalau kuku ini nggak bisa diteruskan, artinya ini udah tajam. Tapi kalau masih kayak gini berarti belum tajam, kan ya? Ini cara untuk ngetesnya. Ini kalau rambut kurang ya? Rambut nggak masalah, cuman kira-kira sampai mau motong 100 apa kayak gini terus botak ini ya, harusnya gitu. Ini udah biasa kayak gini, di Jakarta juga biasa seperti ini. Tapi kira-kira sampai setiap mau motong kayak gini, kira-kira juga gimana Pak? Ini saya punya boleh apa enggak nih Pak? Itu yang merek apa itu? Apa ini? Karpu ya Pak. Cuma ini asli apa enggak Pak? Asli Pak. Kalau lihat bagus lah. Ini karpu juga bagus. Nah, nanti ini cuma lihat itu nanti pertanyaan terusan. Yang ketiga adalah niat dan doa dijelaskan sesuai syariat. Kemudian menerapkan kode etik penyembelihan halal. 1. Adab dalam penyembelihan hewan dijelaskan sesuai syariat. Tentunya kalian harus menghormati hewan, gitu ya. Adabnya seperti apa, hewan turun dari mobil ke tempat sembelihan itu harus di karantina paling enggak 12 jam ya. Tapi dikasih minum, enggak usah dikasih makan tapi dikasih minum biar semuanya keluar, tapi enggak membahayakan. Langsung aja Pak. Oh, memang ada sesi lain nanti. Ada sesi lain
cuman ini saya kasih waktu cuma 30 menit ya. 30 menit nanti istirahat untuk isoma. Jadi saya tak bacakan dulu. Yang kedua, hal-hal yang makro dalam penyembelihan halal dijelaskan sesuai syariat Islam. Sebenarnya juga kalian sudah paham tentang sembelihan yang makro, rupanya nopo gulu langsung tel kata itu makro, oke. Nah, itu kemarin pengalaman buat saya. Teman saya suruh ke RPH gak berangkat ketiduran. Akhirnya dipaksa besok harus mengikuti yang gelombang 2. Akhirnya dia ikut di sana, dia nggak kebagian sapi karena satu rombongan itu 20 orang. Berarti motong sapi harus 20 sapi. Tapi yang pertama berangkat terlalu siang jam 12 jam setengah 1 malam, jadi cuma dapat 7 sapi tok. Yang kemudian gelombang 2 berangkat jam 10 dapat sapi 40. Nah ini yang teman saya nggak bagian, paginya harus syarat untuk dia lolos, dia harus nyembelih ayam. Ini mudah banget ya, ayam, tapi ternyata ayam itu nggak semudah itu Pak. Ayam itu lebih susah daripada sapi, susah ayamnya ketimbang sapi ini. Karena apalagi yang dapat jantan itu naik turun, wah susah. Nah itu teman saya itu masih tidur tak duga sampai praktek itu diteni asesor siap, itu masih tidur. Begitu dia menikah besok gak dilihat langsung tel ngaten tebas Pak. Karena besok gini dia nggak tahu nanti besok dapur cekel ayam cekel del ngaten kepalanya lepas Pak. Karena untuk sapi dipakai untuk ayam, karena masih ngantuk ini bahayanya. Makanya saya tegaskan kalian semuanya harus benar-benar fokus, oke? Terus lanjut. Yang berikutnya melakukan ibadah wajib, mengucapkan 2 kalimat syahadat harus bisa. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dilakukan dengan benar dan sesuai syariat Islam. Kedua, makna 2 kalimat syahadat bisa dijelaskan sesuai syariat Islam. Maknanya juga harus paham. Tak itu artinya harus itikad. Kemudian mendirikan ibadah sholat wajib, syarat sah rukun sholat. Kedua, sholat wajib jumlah rakaatnya berapa? 3, wudhu dilakukan sesuai dengan syariat dan rukun sholat wajib dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Melaksanakan rukun Islam yang lain. Syarat sah ini udah belum? Udah ya. Terus. Ya, mempersiapkan, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu mempersiapkan cara kerja aman. 1, alat pelindung, rupanya bahwa tadi PPD. Bukan berarti tadi bahwa yang untuk COVID bosan dia cuma pakai celomek itu kayak masak. Cuma kalau bisa celomeknya itu yang warnanya netral, gitu. Karena sapi itu melihat warna-warna yang menyala itu pasti akan takut, nanti stres. Yang kedua, perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar. Kalau pakai apa, jangan pakai standarnya yang standar murah lah nih, karena ini kan pasti kena darah, kena kotoran. Kalau pakainya katun otomatis nyerap nih, harusnya yang pakai plastik. Yang ketiga, material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan di area kerja diidentifikasi secara tepat. Material-material yang berbahaya dihilangkan. Menerapkan cara kerja aman. 1, peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar. Itu harus ada standarnya karena semuanya harus tepat sasaran. Kedua, cara kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko sesuai instruksi kerja aman. Terus lanjut. Kemudian melakukan komunikasi efektif. 1, menyiapkan komunikasi. 1, faktor-faktor yang menurut komunikasi dijelaskan sesuai dengan tujuan komunikasi. Ini pentingnya komunikasi ini. Di antara RPH karyawan dan bosnya itu harus ada komunikasi yang tepat. Karena apa? Kalau nggak bisa tepat itu bisa-bisa dikomplainkan. RPH itu kan hanya tempat untuk penyembelihan tok, sementara sapinya itu dari orang lain. Nah, ini harus dikondisikan. Jangan hanya sekedar hewan turun ke RPH langsung dipotong, jangan. Harus dipilih mana yang sakit, mana yang belum, mana yang masih sehat, yang diutamakan. Tadi kan katanya yang diutamakan itu yang sehat dulu, yang sakit dipikirkan. Kalau saya diusahakan yang sakit dulu, yang sehat diakhirkan. Karena kita nggak tahu kalau udah jelas sakit diakhirkan malah mati dulu jadi bangke. Gimana makanya potong dulu, dicarikan tempat yang tidak terkontaminasi dengan sapi-sapi atau hewan yang lain. Kemudian menyampaikan pesan. 1, komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas. Artinya memang datang berapa hewan harus dikondisikan. Jangan
diam. Komunikasi disampaikan dengan metode yang tepat, oleh suara keras, nantinya dikomunikasikan. Terus lanjut. Mengkoordinasikan pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan, jadi disiapkan. Apa saja? 1. Proses penyembelihan hewan, pekerjaan dijelaskan sesuai dengan prosedur kerja. 2. Tahapan pekerjaan dikomunikasikan dengan pihak terkait. 3. Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Ini proses, tahapan, hubungan itu harus benar-benar dikondisikan dengan tepat, karena waktu itu segala-galanya. Karena tadi yang saya sampaikan itu. Jadi hewan 40 itu dalam satu malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu sudah harus selesai semua. Ketika antara penjagal atau rupanya Juleha itu tidak ada komunikasi dengan masing-masing timnya, karena di LPH itu biasanya masing-masing satu dipegang oleh 3 orang krunya itu. Karena masalah kepala sama Juleha itu harus satu paket. Karena ini bahaya ketika kepala lepas. Umpamanya saya bawa peso selandep apapun, sehebat apapun peso, ketika kita membawa orang yang tidak bisa memegang kepala, bubar Pak. Karena ketika kita peso udah diinges, kepalanya robak, enggak, ini udah mau ngapain kan itu Pak? Ini dilepas haram, diteruskan sudah nggak bisa naik, bener? Maka harus santai, taruh kepalanya lagi, ditarik lagi. Makanya antara Juleha sama megang kepala itu harus satu paket, jangan sembarangan orang. Ini karena kekuatan sapi itu hanya di kepala tok nih. Terus membangun jejaring kerja dengan mitra. 1. Mitra kerja diidentifikasi sesuai kerja dengan mitra kebutuhan. Itu tadi ya, karena Juleha RPH itu semua mitra, bukan punya sendiri orang. Tahapan 2, tahapan pembentukan jaring kerja disusun sesuai kesepakatan. 3, jejaring kerja dikembangkan sesuai kesepakatan. 4, aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra. Ini saya sampaikan karena yang namanya RPH itu masing-masing punya sapi itu masing-masing beda pendapat. Ada yang pengen sapinya itu dipotong lebih bawah karena biar kepalanya ada dagingnya, timbangannya lebih berat. Ada yang lebih ke atas biar nggak ada dagingnya. Itu masing-masing beda. Ketika kita salah motong, orang itu mintanya lebih tinggi atau lebih rendah, ini masih perang itu Pak. Karena ini masalah bisnis. Nah, ini yang kadang antara teori dengan praktek di RPH itu sangat susah untuk mencoba. Halal itu jauh sekali. Makanya kita sebagai generasi mudah-mudahan bisa memberikan masukan untuk RPH. Terus Pak, kemudian menerapkan higienis sanitasi, mengidentifikasi standar higienis sanitasi. 1. Higienis sanitasi dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2. Aspek-aspek higienis sanitasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dokter. Artinya ketika kita mempunyai RPH atau tempat untuk kita memotong itu benar-benar harus diketahui sanitasinya. Bagaimana darah nanti mengalir, hilangnya kemana, itu udah ada irigasinya, ya? Jadi darah nggak boleh berceceran di situ terus motong lagi nggak boleh. Karena setiap habis motong satu itu darah harus hilang. Karena apa? Untuk kesejahteraan hewan. Di samping itu juga tidak memperbanyak bakteri-bakteri, karena kita membawa sepatu ini lari ke tempat RPH itu juga sudah membawa bakteri. Ini makanya aspek-aspek higienis harus diketahui dulu. Mulai membawa peso harus disterilkan dulu, harus kaki ketika kita membawa sepatu boot itu juga harus pakai air panas dulu untuk membersihkan, baru masuk ke kandang. Jadi RPH yang udah bagus itu masuknya nggak sekedar langsung pelonong nyembelih itu nggak, harus lewat itu, berhenti dulu baru masuk lagi, berhenti dulu masuk lagi, baru di sana pemotongannya. Nanti itu pun kepala sendiri, badan sendiri, dibelah, jeruannya juga larinya sendiri. Nanti nggak seperti yang kita bayangkan datang nyembelih kan buat harus melalui tahap untuk masalah sanitasi. Terus kemudian menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, memeriksa kelayakan hewan sembelihan. 1. Menerapkan kesejahteraan hewan dijelaskan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Untuk prinsipnya itu tadi
Artinya hewan datang harus diberikan tempat yang layak, jauh dari tempat pemotongan hewan. Tidak boleh dilihatkan hewan yang lain pas ketika motong. Benar-benar hewan itu harus dijauhkan. Karena ketika hewan itu melihat tempat sembelihan, itu pasti akan stres, Pak. Ketika sudah stres, apa hasilnya, Pak? Dia nek untung cuma melayu tok ya, Pak. Tapi itu memasuki mempengaruhi daging lah. Makanya sampai itu kadang makan daging sapi, podo-podo sapinya tapi alot ya. Kalau sapi kan ini limosin, ini Bali, ini nopo lah. Itu karena masalah stres. Ketika hewan stres, itu darah naik, terus kandungan air itu mengikat. Itulah, itu makanya jadi daging satu sama lain bisa berbeda karena tingkat kestresannya. Inilah yang membuat kita harus benar-benar menerapkan kesejahteraan hewan. Kemudian kondisi fisik dan perilaku hewan diidentifikasi sesuai dengan jenis hewan. Tidak boleh dicampur antara hewan ayam, wedus, sapi, itu beda-beda. Kemudian tata cara pemeriksaan hewan dilakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Yang tadi itu dilihat dulu, terus dipisahkan, kemudian diberikan ditempatkan tempat yang nyaman. Memeriksa kelayakan sarana dan prasarana. Satu, kondisi sarana dan prasarana diidentifikasi sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kedua, kesesuaian tata lingkungan diperiksa sesuai dengan jenis hewan. Nah, itu ya, sarana dan prasarana itu harus jauh dari pemukiman. Gak boleh dekat dari pemukiman, harus jauh. RPH itu harus jauh dari pemukiman. Terus tempatnya memang layak untuk pembuangan darah-darah itu juga harus punya sendiri. Lanjut. Kemudian menyiapkan peralatan penyembelihan, memilih jenis pisau. Spesifikasi pisau untuk penyembelihan dijelaskan sesuai peruntukannya. Dua, ukuran pisau diidentifikasi sesuai dengan jenis hewan yang akan disembelih. Nah, ini harus bisa memilah mana untuk sapi, mana untuk kambing, mana untuk ayam. Itu dipilah-pilah karena ketika nggak mau dipilah-pilah repot nanti ya. Ketika sampai pengen menyembelih sapi pakainya pisau ayam, kan cuma dikira profil nanti. Kalau nyembelih ayam pakainya sebelah sapi, betul nanti. Ini harus juga dipilah-pilah. Mengasah pisau. Satu, spesifikasi alat pengasah, nanti teman saya yang akan memperagakan nanti Mas Tino untuk masalah pengasahan. Alat pengasah pisau untuk menyembelih dipilih sesuai dengan persyaratan. Teknik mengasah pisau dilakukan sesuai dengan jenis dan spesifikasi pisau. Tidak, uji ketajaman pisau penyembelihan dilakukan dengan metode pengujian. Jadi sebenarnya golok atau pisau untuk penyembelihan itu sebenarnya sama. Cuman kadang ketajaman itu yang berbeda. Karena apa? Karena kalau pakai ini kan ini model pabrikan. Jadi model pabrikan harus pakainya ya asahan pabrikan, nggak boleh asahan ning desa-desa sak biru. Nah kalau ini ya ini kan ini tempaan, cuma tempaannya yang dibikin niro. Ini juga khusus apanya, asahannya khusus pakai kulit yang ini. Kalau ini pakai nanti asahannya juga akan berbeda. Ini orang koper topping. Nah, ini harganya murah 850. Untuk masalah spesifikasi pisau, mengasah pisau. Kemudian membersihkan pisau. Prosedur pembersihan pisau dijelaskan sesuai proses spesifikasi penggunaan. Kedua, teknik pembersihan pisau dilakukan sesuai persyaratan dengan sanitasi. Jadi ketika kita sudah menggunakan hewan untuk memotong hewan, ini usahakan sekali potong kalian terus dicuci bersih, jangan sampai ada darah yang menempel. Habis itu dilap pakai tisu atau pakai sesuatu yang halus sampai benar-benar kering. Karena ketika kita harus pakai nggak mau dicuci, ini nggak bisa ketajamannya itu pasti akan berkurang. Dan setiap kali habis potong itu juga harus dicek lagi masih tajam apa enggak. Kalau udah tajam baru dimasukkan, dikasih minyak kalau bisa. Karena ada minyak khusus untuk pisau baru dimasukkan. Ini untuk membersihkan pisau. Jadi nggak sembarangan cuma nyembelih disimpan. Karena pisau bagi juleha itu ibarat istri kedua nih. Ini kalian harus terapkan. Jangan pernah pisau juleha dianggap istri keempat dan kedua, jangan. Tapi dianggap istri kedua. Istri ke satu mau coba sampai bojone dicolek angsal loh Pak. Angsal loh dan. Kalau nggih, nah ini pisau sama.
ketika kalian sudah mempunyai pisau ini, jangan pernah dipinjamkan oleh orang lain. Oke? Karena ini yang mengurusi kita. Semisal kita pinjamkan orang lain, ternyata orang lain tidak bisa menggunakannya sesuai standarnya kita, diberikan, kita nggak ngecek, begitu nyembelih ternyata apa hasilnya. Ini yang bahaya, karena kemarin kita dipraktekkan. Jadi kita bawa pisau benar-benar semuanya baru semua, bawa semua ke RPH. Tapi asesornya bawa pisau yang benar-benar tidak tajam. Oke? Jadi dipraktekkan, dia nggak cerita sama anak-anak yang dilatih. Dia begitu motong, enggak potong itu enggak landep gitu. Enggak apa-apa. Terus saya bredel, dia bisa menyelesaikan. Artinya ketika sampai dapat permasalahan seperti itu, ini yang kalian harus selesaikan. Jangan terus stres nanti dua pisaunya melayu. Ini bahaya sekali. Makanya jadikan pisau kalian sebagai istri kedua, jangan pernah dicolek oleh orang lain. Nah, istri kita pegang jangan boleh, Pak. Karena pisau-pisau yang seperti ini tidak boleh dipegang bagian besinya, karena tangan itu mengandung zat asam. Ketika asam keringat ini ditempelkan di besi, besinya yang akan kalah. Karena orang itu sampai keringat ini bahaya, oke? Jadi jangan campur dengan besi. Kemudian menyimpan pisau. Kesiapan tempat penyimpanan diperiksa sesuai ketentuan. Penyimpanan pisau dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu harus dipakai, cuci, dibersihkan, terus dikeringkan, baru dimasukkan ke sarungnya, baru disimpan, jauhkan dari anak-anak. Biasanya kalau saya ini kan modelnya kayak gini, ini di atas. Kulit ya. Iya, gitu. Lagi balik. Enggak Biasanya. ya, karena ini takutnya di sini mentok patah. Nah, ini cara penyimpanannya. Enggak boleh sembarangan. Tidak nayang ya? Iya, tidak nayang. Tapi kalau di minyak dulu. iya ada khusus minyaknya. Kalau nggak punya minyaknya harus benar-benar kering. Kalau nggak kering pasti akan nayang. Sebagus apapun besok kalian pasti akan nayang ketika nggak kering benar-benar kering. Terus lanjut. Melakukan pemeriksaan fisik hewan, menentukan hewan yang akan disembelih. Satu, persyaratan hewan yang disembelih dijelaskan sesuai dengan ketentuan. Artinya setiap RPH itu mempunyai kebijakan masing-masing, mana hewan yang didulukan, mana hewan yang diakhirkan. Kemudian hewan yang akan disembelih diidentifikasi sesuai syarat layak sembelih. Ini memang harus dagingnya atau ini jantan atau betina, karena sesuatu hewan yang masih produktif itu di RPH dilarang untuk dipotong ya. Jadi nggak boleh, misal sampai punya sapi yang benar-benar jenisnya langka, kok betinanya dipotong, itu yang kena RPH. Jadi nggak boleh memotong sembarangan. Makanya ada yang harus identifikasi sesuai dengan syarat layak sembelih. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih ditetapkan sesuai dengan urutan prioritas. Seperti tadi, yang sakit mana, yang enggak mana, yang ini mana. Mengenali persyaratan tanda-tanda kehidupan atau hayatul mustaqirah pada hewan sembelih. 1. Tanda-tanda hewan hidup dan mati dijelaskan dengan ciri-ciri fisiologis. Artinya ciri-ciri fisiologis masih ada gerakan urat nadi di perut, masih kakinya masih gerak, matanya masih kedip-kedip, buntutnya masih, ekornya masih gerak. Ini ciri-cirinya. 2. Perbedaan hewan hidup dan mati diidentifikasi dengan ciri-ciri fisiologis, termasuk hidup. Ketika sampai kalian melihat itu udah mati enggak? Ya, 3 itu harus kalian kerjakan. Mata dicolok masih hidup, mata dicolok kok udah enggak gerak berarti udah mati. Tapi jangan dulu langsung mati, dilihat dulu masih ada gerakan yang lain enggak, di ekornya, di kakinya. Kalau semua 3 itu memenuhi syarat, maka itu udah mati. Lanjut. Menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Menetapkan posisi hewan. 1. Posisi hewan yang disembelih dijelaskan sesuai persyaratan dan jenis hewan. Tata cara perlakuan memposisikan hewan dilakukan sesuai persyaratan kesejahteraan hewan dan higienis sanitasi. Jadi posisinya hewan itu di sebelah mana? Ini ketika kita menghadap kiblat, otomatis kepala di sebelah kiri. Meskipun di sebelah kanan juga nggak masalah, tapi kira-kira sampai lebih enak ambil apa di kanan. Jadi posisinya harus bisa. Tata cara perlakuan posisi hewan. Kalau orang langsung dibanting kok seperti tadi, benar-benar
Kalau di RPH itu cuman kepala, bagian moncong sapi sama kakinya. Kalau kaki sebelah kiri, kemarin tarik ke kanan, kirinya jadi jatuh langsung mapan. Kemudian menetapkan sayatan penyembelihan. Anatomi leher hewan yang akan disembelih dijelaskan sesuai jenis hewan. Bagian leher hewan terkait proses penyembelihan diidentifikasi sesuai dengan lokasi penyayatan. Lokasi sayatan ditetapkan ketentuan. Jadi nanti di RPH itu biasanya itu sapi ketika sudah jatuh itu di bagian kepala megang sendiri, yang untuk mengidentifikasi mana sayatannya itu sendiri. Jadi nanti diberitahu taman sini lurus. Nah, untuk mengidentifikasi untuk sayatan itu ada dua jenis, dua cara. Yang pertama ketika ayam itu satu jari dari telinga, namanya kepala telinga ini dari sayap. Yang kambing itu 3 jari dari kuping, 3 jari. Kalau yang kuping, telinga ya, telinga. Yang sapi 5 jari dari telinga. Tapi ada yang mengatakan bahwa panjangnya telinga itulah yang bagian dipotong. Biasanya orang kampung kan